Shalom Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi namanya. Bila mana kita boleh diberi kesempatan, nafas yang baru, hidup yang baru, biarlah di dalam kehidupan kita hanya untuk memuliakan namanya. Dan bila mana kita pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu ya Allah kami. Terima kasih untuk segala kebaikan-kebaikan-Mu yang kami boleh nikmati, kami boleh rasakan hingga pada pagi hari ini. Dan terima kasih untuk pemeliharaan-Mu sepanjang malam tadi hingga pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Dan kami akan membaca merenungkan kebenaran firman-Mu sebelum kami melakukan aktivitas kami. Biarlah Allah turut bekerja di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami siap membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan kita di pagi hari ini bertema otoritas ilahi yang terambil di dalam kitab Markus 11 ayat 27 sampai 33. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di hadapan bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabannya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya." Mereka memperbincangkan di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga," ia akan berkata, "Kalau begitu, manakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Sekali lagi Tuhan Yesus datang ke bait Allah di Yerusalem di ayat yang ke-27. Lalu datanglah para imam, kepala, ahli Taurat dan tua-tua untuk menangkap Yesus dengan mencobainya dengan pertanyaan tentang kuasa yang ada pada dirinya di ayat yang ke-28. Pertanyaan itu mereka ajukan setelah Yesus mengusir orang-orang yang berjualan dan membersihkan bait Allah. Pertanyaan mereka dapat dipahami sebagai protes atau tindakan Yesus yang telah mengambil hak para imam kepala, ahli Taurat dan tua-tua. Yesus tahu maksud dan tujuan mereka. Selanjutnya Yesus menjawabnya dengan pertanyaan. Sebab Yesus tahu bahwa mereka datang kepadanya bukan hendak belajar, melainkan dengan tipu muslihat untuk mendapatkan alasan untuk menangkapnya. Sehingga Yesus tidak merasa perlu menjawab pertanyaan mereka, apalagi memberikan bukti atas kuasanya. Karena takut disalahkan, akhirnya mereka menjawab tidak tahu. Di sini hati mereka tertutup terhadap kebenaran. Mereka tahu peraturan dan adat istiadat Yahudi pada saat itu, namun tidak mengenal Mesias yang sesungguhnya. Bahkan mereka mengeraskan hati dan menutup mata sehingga tidak dapat mengenal Dia akibat kesombongan yang ada pada diri mereka. Sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk memperkenalkan Yesus Kristus melalui hidup kita.
Kehidupan kita seharusnya menjadi saksi akan kebenaran firman Allah. Janganlah kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kehidupan kita sehari-hari selayaknya memperlihatkan firman Allah. Yang kita lakukan semestinya sama dengan apa yang kita katakan. Mengapa para imam, kepala, ahli Taurat, dan tua-tua orang Yahudi bertanya tentang puasa? Bukan mempertanyakan nilai kebenaran yang dilakukan Yesus. Mengapa yang lebih dipersoalkan adalah kuasa, bukan tindakannya itu sendiri baik atau buruk. Apakah bisa dibenarkan sebuah tindakan salah dilakukan oleh mereka yang punya kuasa? Situasi dan cara pandang ini sangat mengusik nurani kita, seakan kebenaran ditentukan siapa yang berkuasa. Cara pandang ini sangat buruk dan telah menyesatkan banyak orang yang berpikiran polos, sehingga kurang kritis lalu mengikuti saja perkataan dari para pemegang kuasa untuk melakukan hal-hal yang berlawanan dengan kebenaran dan cinta kasih Allah. Zaman ini banyak orang tidak meragukan sumber otoritas Yesus sebab mereka mengakuinya sebagai Allah di dalam Lukas 1 ayat yang ke-68. Yang bertindak dengan penuh kuasa di dalam Markus 1 ayat yang ke-22. Namun, kita bisa saja menolak untuk melihat kebenaran dan aktivitas Allah dalam situasi tertentu yang tidak ingin kita alami, atau dalam diri orang tertentu yang tidak kita sukai. Tapi Allah dapat memaknai mereka untuk berkomunikasi dengan kita dalam situasi itu. Yang paling tepat adalah bukan menilai sarananya, tetapi pesan kebaikan dan keselamatan yang ditunjukkan bagi kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Allah kami, Allah yang kudus, Allah yang maha bijaksana. Tuhan, berikan kami keterbukaan dan kerendahan hati untuk mengakui kebenaran dari tindakan semua orang yang menghasilkan buah-buah hidup yang baik. Bimbinglah kami ya Allah kami, agar kami senantiasa hidup dalam kebenaran dan kasih setia-Mu. Ajari kami ya Bapa hari demi hari untuk mengenal Engkau sebagai Tuhan dan sumber kehidupan kami. Terima kasih, ini doa seruan kami. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.